Uang yang Anda lihat di rekening bank Anda sebenarnya tidak nyata. Ini bukan metafora. Dan ini bukan bualan teori konspirasi. Jika setiap nasabah datang ke bank besok hari secara bersamaan untuk menarik uang tunai mereka, sistem ini akan runtuh hanya dalam hitungan jam. Mengapa? Karena uang fisiknya memang tidak ada di sana. Ini bukan sebuah kebetulan. Dan bukan pula kerusakan sistem. Ini adalah desain yang disengaja dari sistem keuangan global. Sebuah trik yang begitu tua, begitu mengakar, hingga kita menerimanya sebagai kewajaran. Sistem ini disebut fractional banking, atau perbankan cadangan fraksional. Inilah mesin senyap di balik utang global, inflasi, dan ilusi kekayaan yang selama ini membius kita. Begitu Anda melihat cara kerjanya, Anda akan sadar bahwa uang itu sendiri dibangun di atas janji-janji yang tidak akan pernah bisa ditepati sepenuhnya. Untuk memahami awal mula semua ini, kita harus memutar waktu ke masa lalu. Jauh sebelum dunia kita digerakkan oleh angka digital di aplikasi. Di Eropa abad pertengahan, uang adalah emas dan perak. Jika Anda kaya, Anda memiliki koin dalam peti atau permata yang bisa dipertukarkan. Namun, membawa kantong berisi emas sangatlah berbahaya. Maka, orang-orang mulai menitipkan harta mereka pada pandai emas orang-orang yang memiliki brankas paling aman. Sebagai gantinya, pandai emas memberikan tanda terima. Secari kertas sederhana yang menjanjikan bahwa si pemegang kertas bisa kembali kapan saja untuk mengambil emas mereka. Tak lama kemudian, orang-orang sadar bahwa mereka bisa bertransaksi menggunakan kertas tanda terima ini alih-alih emas fisiknya. Lagi pula, nilai kertas itu dianggap sama dan jauh lebih ringan untuk dibawa. Disinilah tipu daya itu lahir. Para pandai emas menyadari satu pola penting. Hampir tidak ada orang yang datang mengambil emas mereka secara bersamaan. Jika mereka punya 100 nasabah, mungkin hanya 1 atau 2 yang datang menarik emas di hari yang sama. Itu berarti sebagian besar emas hanya duduk diam tak tersentuh di dalam brankas. Para pandai emas pun mulai bermain licik. Mereka mulai menerbitkan tanda terima yang jauh lebih banyak daripada jumlah emas yang sebenarnya mereka miliki. Jika mereka punya 1000 koin, mereka mungkin menerbitkan 2000 tanda terima. Mereka meminjamkan tanda terima ekstra itu dengan bunga. Mengambil keuntungan dari emas yang sebenarnya tidak pernah ada. Selama semua orang tidak menagih emas mereka secara serentak, tidak ada yang curiga. Pada dasarnya, ini adalah uang yang diciptakan dari angin. Sebuah sulap ekonomi. Ini bukan sekadar kerja sampingan yang cerdas. Ini adalah revolusi. Bank-bank modern lahir dari praktik ini. Melembagakan trik tersebut menjadi sistem resmi. Pada abad ke-19, kekuatan kolonial menyempurnakan sistem ini. Di Indonesia, sejarah ini dimulai dengan The Javase Bank, nenek moyang dari Bank Indonesia. Didirikan pada tahun 1828 oleh Belanda, bank ini tidak diciptakan untuk membangun ekonomi lokal. Ia adalah korporasi swasta yang diberi monopoli untuk mencetak uang. Didesain khusus untuk melumasi mesin tanam paksa. Bank mencetak uang kertas untuk membiayai ekstraksi kopi, gula, dan rempah-rempah, sementara rakyat pribumi dipaksa memberikan tenaga dan keringat mereka. Keuntungannya mengalir deras ke Amsterdam, tetapi inflasi dan ketidakstabilan ekonominya tertinggal di sini. Ini menetapkan sebuah pola. Bank sentral yang melayani kebutuhan penguasa awalnya kerajaan Belanda. Dan kemudian, negara modern sementara risikonya dibebankan kepada rakyat biasa yang memegang uang kertas tersebut. Sekarang, mari kita bedah ini dalam konteks hari ini. Karena fractional banking itu sangat abstrak. Seringkali terasa seperti asap yang tak bisa dipegang. Bayangkan, Anda masuk ke sebuah bank di Jakarta dan menyetorkan 1 juta rupiah. Anda berpikir uang itu duduk manis di rekening Anda, aman menunggu Anda. Kenyataannya, bank hanya diwajibkan menyimpan potongan yang sangat kecil dari uang itu sebagai cadangan. Bank menahan sebagian kecil dan meminjamkan sisanya. Mungkin seseorang meminjamnya untuk membeli motor, dan dealer motor itu menyetorkan uangnya ke bank lain. Bank kedua itu menahan sedikit potongannya, dan meminjamkan sisanya lagi. Uang itu didepositokan lagi, dipinjamkan lagi, dan begitu seterusnya. Saat siklus ini selesai, 1 juta rupiah asli Anda telah baronak pinek menjadi hampir 10 juta rupiah yang beredar di ekonomi. Tapi inilah jebakannya. Hanya 1 juta pertama yang benar-benar ada sebagai uang tunai. Sisanya adalah utang. Setiap rupiah baru dalam sistem ini lahir sebagai kewajiban seseorang untuk membayarnya kembali, lengkap dengan bunga. Jika fakta itu mengejutkan Anda, inilah realitas kesenjangan global. Di Amerika Serikat saat ini, persyaratan cadangan sebenarnya adalah 0. Sejak tahun 2020, di Federal Reserve mengizinkan bank untuk tidak menyimpan apapun, tidak $1 pun, dari deposito yang mereka terima. Namun di Indonesia, aturannya berbeda
karena sejarah kelam kita. Bank Indonesia masih memberlakukan aturan ketat yang disebut GWM atau Giro Wajib Minimum. Bank-bank di sini harus memarkir persentase tertentu dari deposito mereka saat ini, sekitar 9% di bank sentral. Mengapa? Karena Indonesia masih mengingat rasa sakit tahun ke-1998, kita tidak percaya bank bisa mengawasi diri mereka sendiri. Akan tetapi, jangan merasa terlalu aman. Bahkan dengan GWM, sebagian besar uang yang beredar di Jakarta atau Surabaya masih diciptakan dari ketiadaan melalui kredit. Jaring pengamannya memang lebih ketat di sini daripada di New York, tetapi ilusi dasarnya tetap sama persis. Jadi, apa yang menghentikan mereka meminjamkan uang tanpa batas? Kendalinya saat ini bukan sekadar cadangan kas, melainkan aturan modal yang ditetapkan di bawah kerangka kerja global yang dikenal sebagai Basel. Aturan ini dibuat oleh sekumpulan bankir sentral yang bertemu di Basel, Swiss. Mereka mengharuskan bank memiliki modal ekuitas yang cukup untuk menyerap kerugian. Tapi perhatikan apa yang berubah. Bank tidak lagi meminjamkan uang dari deposito nasabah. Mereka menciptakan pinjaman terlebih dahulu, yang kemudian menciptakan deposito baru. Ketika Anda mengambil KPR untuk rumah, bank tidak mengambil tumpukan uang tunai dari brankas. Mereka hanya mengetik angka-angka baru ke dalam rekening Anda. Itulah mengapa, dalam sistem modern, lebih dari 90% uang yang beredar bukanlah uang bank sentral atau uang kartal. Itu adalah uang bank atau uang giral yang diciptakan dari udara kosong saat kredit diterbitkan. Desain ini menciptakan 3 konsekuensi yang tak terhindarkan. Pertama, inflasi. Karena bank terus melipat gandakan rupiah yang sama menjadi kredit yang semakin banyak, nilai dari setiap lembar rupiah pun tergerus. Harga beras, minyak, dan rumah naik bukan hanya karena penawaran dan permintaan, tetapi karena mata uang itu sendiri telah diencerkan. Kedua, utang abadi. Karena uang masuk ke dunia ini sebagai pinjaman, maka jumlah utang dalam sistem akan selalu lebih besar daripada jumlah uang yang tersedia untuk melunasinya. Bunga memastikan neraca keuangan ini tidak akan pernah impas. Ketiga, konsentrasi kekuasaan. Bank memungut bunga atas uang yang sebenarnya tidak pernah mereka miliki. Orang kaya yang memiliki aset real seperti properti dan saham diuntungkan karena inflasi mendorong harga aset meroket, sementara pekerja biasa melihat gaji UMR mereka kehilangan daya beli. Ketika mesin ini tersedak, ilusinya retak. Kita tidak perlu melihat Amerika tahun 1929 untuk membuktikan ini. Kita cukup melihat Indonesia tahun ke-1998. Selama krisis moneter, kepercayaan terhadap rupiah runtuh seketika. Tiba-tiba, semua orang menginginkan uang tunai mereka di saat yang bersamaan. Kita melihat antrean panjang yang mengular di ATM, kepanikan di kantor-kantor cabang seperti BCA dan Danamon, serta tangtang yang menjaga distrik keuangan. Rakyat menemukan kebenaran yang pahit, bank tidak punya uangnya. Yang mereka punya hanyalah surat utang dan kredit macet. Pemerintah terpaksa menerbitkan dana talangan BLBI yang masif, hanya untuk mencegah negara ini terbakar habis. Itu adalah pelajaran menyakitkan, bahwa uang di rekening Anda hanya nyata selama semua orang sepakat untuk tidak memintanya secara bersamaan. Inilah kebenaran yang tidak nyaman itu. Sistem ini tidak mampu membiarkan Anda bebas utang. Jika setiap rumah tangga melunasi pinjaman mereka besok, suplai uang akan runtuh. Bank tidak akan punya apa-apa untuk dipinjamkan. Roda ekonomi akan berhenti berputar. Ilusi ini bergantung pada partisipasi Anda, kesediaan Anda untuk meminjam, belanja, dan percaya bahwa digit angka di aplikasi mobile banking Anda mewakili sesuatu yang nyata. Anda adalah bahan bakar sekaligus jaminannya. Lantas, apa yang harus Anda pelajari dari sini? Pertama, uang bukanlah kekayaan. Kekayaan sejati bukanlah digit di layar. Kekayaan adalah tanah, emas, keahlian, pengetahuan, dan kemandirian. Itu adalah aset yang tetap bernilai ketika janji-janji di atas kertas hancur lebur. Kedua, utang itu tidak netral. Utang adalah aliran darah dari sistem yang dirancang untuk menguntungkan pemberi pinjaman dan pemilik aset dengan mengorbankan Anda. Ketiga, inflasi bukanlah kecelakaan. Itu sudah tertanam dalam desain sistemnya. Setiap tahun, Anda dipaksa berlari lebih cepat hanya untuk tetap berada di tempat yang sama. Sejarah tidak berulang, tapi ia memiliki rima yang sama. Para pandai emas Eropa abad pertengahan, ekstraksi kolonial de Java Sebeng, dan kekacauan 1998 adalah gema dari cerita yang sama. Sebuah trik yang melipat gandakan janji melampaui realitas. Dan publik yang terus percaya, hingga kepercayaan itu menjadi mustahil. Jadi, kali berikutnya Anda mengecek saldo Anda, ingatlah, sebagian besar dari itu
hanya ada di atas kertas, lahir dari sistem utang yang tidak pernah dirancang untuk kemerdekaan Anda. Pahamilah triknya, dan Anda bisa mulai melindungi diri Anda darinya. Jika tayangan ini memberi Anda perspektif baru, tekan tombol subscribe, karena sejarah menyimpan jawabannya.